warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta SD 1 Gandapura untuk mendengarkan visi dan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Fitri Hayati. Bapak dan Ibu, saya Gustina Fitriani, saya dari SMA Negeri 1 Gandapura sebagai pengajar praktik yang mendampingi Ibu Fitri Hayati untuk menjalani proses pendidikan program guru penggerak selama 6 bulan yang insya Allah nanti akan berakhir di bulan 12. Pada hari yang berbahagia ini, Ibu Fitri Hayati ingin mensosialisasikan implementasi dari yang sudah dipelajari oleh beliau, dimulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan sekarang sudah menjalani modul 1.4. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu Fitri Hayati ingin mempresentasikan kepada kita semua apa saja visi yang sudah beliau buat dan juga prakarsa perubahan apa yang akan beliau lakukan di sekolah kita demi memajukan sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu, tujuan dari sosialisasi hari ini adalah untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi pemaparan visi dan prakarsa perubahan adalah untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi kita sama-sama berharap apa yang dilakukan oleh Ibu Fitri Hayati ini nanti bisa meningkatkan mutu sekolah SD 1 Gandapura supaya lebih berprestasi lagi. Dengan adanya guru penggerak ini diharapkan sekolah juga lebih meningkat seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedepannya guru penggerak ini disiapkan memang untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi diharapkan dengan kehadiran guru penggerak di sekolah itu semakin maju dan berkembang seperti itu. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan mendengarkan visi dan juga prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Hayati. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, umur panjang untuk hadir di ruangan yang berbahagia ini. Saya selaku CGP Angkatan 11 akan mempresentasikan visi misi saya, apa yang sudah prakarsa perubahan yang sudah saya lakukan. Sebelumnya penghormatan saya kepada wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian kepada Dewan Guru dan juga staf TNI yang sudah berhadir untuk mendengarkan presentasi saya. Terima kasih kepada semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya harap ibu semua dapat mendengarkan atau itu selesai dalam presentasi saya sekitar 30 menit. Baik, akan saya langsung untuk presentasinya. Yaitu visi sekolah terhadap murid di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi sekolah terhadap murid di masa depan. Kemudian saya di sini tidak sendirian. Saya dibimbing oleh fasilitator saya Pak Hedi Susanto, kemudian oleh pengajar praktik saya Bu Gustina Fitriani. Visi saya yaitu terwujudnya murid yang religius, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, cerdas, inovatif, berdaya saing, percaya diri, dan merdeka, serta cinta budaya bangsa dan tanah air. Nah, di sini kita lihat ada profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu ada dalam lagu ya? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Di sini yang dimaksud beriman yaitu kita meningkatkan peserta didik kita dalam lebih takwa dan beriman kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia. Di sini contohnya misalnya seperti yang kita sudah lakukan, ada Asmaul Husna setiap hari Sabtu, kemudian ada salat duha, kemudian ada pembiasaan membaca ayat pendek, menghafal ayat Quran di sebelum belajar, ya. Kemudian berakhlak mulia, datang ke sekolah saling dengan gurunya, pulang saling dengan gurunya. Kemudian ketika mereka lewat di depan guru, mereka menunduk, itu termasuk ke dalam berakhlak mulia. Kemudian mandiri, di sini yang dikatakan mandiri, mereka sudah terbiasa melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi mau menyelesaikan tugas, tidak minta dibantu sama mamanya atau dibuat oleh orang tuanya. Kemudian yang dimaksudkan mandiri di sini, ketika kita memberikan mereka tugas, mereka melakukannya dari sampai selesai. Nah, jadi tanpa bantuan orang lain sampai selesai, itu termasuk ke dalam mandiri. Kemudian berkebinekaan global. Yang dimaksud dengan berkebinekaan global berarti mereka bisa melihat semua yang ada di Nusantara kita, apakah itu perbedaan suku, perbedaan ras, apakah itu budaya bangsa kita dari baju adat, bahasa, kemudian dari makanan khas. Jadi mereka tahu semua, karena di sini kebinekaan globalnya bersatu kita dengan semua adat istiadat yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada bergotong royong. Yang dimaksud dengan bergotong royong berarti kita tidak bisa sendiri, harus bekerja sama. Di sini anak-anak diajarkan untuk bekerja sama dengan teman-teman atau warga sekolah yang ada di sekolah, seperti kegiatan Misuraya, kemudian kegiatan UP5, ini termasuk dalam bergotong royong. Selanjutnya bernalar kritis. Yang dimaksudkan bernalar kritis ketika seorang guru memberikan pertanyaan pemantik, jadi mereka langsung tangkap dan memikir apa sih jawabannya. Jadi mereka berpikir dan mengolah sesuatu di dalam pikiran mereka sehingga timbullah jawaban. Begitu juga ketika memberikan tugas, mereka bisa melakukan sesuatu dengan berpikir cepat, berpikir bernalar, agar semua yang kita berikan itu bisa dijawab dengan sempurna. Selanjutnya kreatif. Di sini yang dimaksudkan dengan kreatif yaitu anak-anak itu punya inovasi, punya sesuatu yang bisa diperlihatkan dan ditampilkan. Misalnya ketika kita meminta anak-anak di pelajaran SBDP misalnya, anak-anak tolong buat prakarya yang menarik, yang bagus, yang belum pernah kami lihat. Jadi mereka mampu di sini. Di sinilah kita menilai kreatif mereka. Misalnya mereka membuat alat peraga yang belum pernah kita lihat, atau membuat tempelan poster-poster di dinding yang belum pernah kita lihat. Di sini kita menilai kreatifnya mereka. Baik Ibu, selanjutnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kerak yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini dimaksudkan adalah tujuan dari Ki Hajar ini, kita sebagai guru itu berhamba pada murid. Berhamba di sini bukan berarti kita menjadi budak mereka, bukan, tapi kita selalu membimbing mereka, memberikan pendidikan yang terbaik, melayani mereka dengan baik apa yang mereka inginkan sesuai dengan karakteristik mereka, kebutuhan mereka, gaya belajar mereka. Jadi sehingga mereka itu mencapai keselamatan yang disebut ini, rasa aman, rasa tentram, rasa bahagia, rasa mereka bahwa mereka itu tidak sendiri, ada kita bersama mereka. Jadi kita ini bukan saja sebagai guru, tapi sebagai teman, sebagai ibu, dan juga sebagai pendidik mereka. Kemudian tujuan diskusi saya yaitu peserta diskusi memahami pentingnya merumuskan visi sekolah yang berpihak kepada murid demi kepentingan murid di masa yang akan datang. Jadi tujuan saya hari ini
membuat rumusan visi sekolah itu bukan dari kepentingan kepentingan saya atau kepentingan guru, tetapi kepentingan bersama semua warga sekolah demi murid kita itu di masa akan datang merasa aman, nyaman, bahagia, dan visi ini berpihak kepada murid, bukan kepada kita. Baik ibu-ibu, di sini ada kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Nah, di sini ada kita memimpikan murid-murid yang ada titik-titiknya ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi tugas ibu sekarang mengisi titik-titik ini dengan sesuaikan dengan hati ibu, pikiran ibu, dan keinginan ibu. Nah, saya akan membagikan kertas berisi tentang kalimat-kalimat ini. Mengisi Bu fotokan minta tolong. Jadi sedang membimbing guru-guru gitu. Tolong ini kan lagi bimbing ya. Lagi ini pura-pura tunjuk gitu. Dia berdiri aja. Nampak ini jangan kau tutup, jangan tutup kameranya Bu. Ada di sini berdiri. Nah, berdirinya. Jadi pura-pura aja dulu Bu, pura-pura aja dulu. Pura-pura aja dulu. Enggak, sekarang ini biar pura-pura isi dulu, nanti kita sampai ke nanti baru kita set dulu. Ini saja tidak ya, oke gitu kan? Jangan lupa kameranya ini dulu. Pura-pura aja dulu. Oke Bu Fitri, lanjut aja dulu. Jadi sekarang kita minta teman-temannya menyampaikan aja dulu. Nanti baru kita isi yang lengkap jawabannya. Baik Ibu, waktunya karena terbatas sekali, cuma 30 menit. Jadi bagi yang sudah boleh menjawab pertanyaan yang ada tentang kalimat-kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Bagi siapa yang pertama yang ingin menjawab pertanyaan? Ibu. Siapa yang sudah siap? Bu Salma ya. Bu Salma tolong jawab nomor 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salma minta tolong berdiri. Maaf. Biar Baik, saya akan menjawab kalimat perumpamaan tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama sekali yaitu kita memimpikan murid-murid yang kreatif, berprestasi, berakhlak karimah atau berakhlak mulia, berbudaya, kemudian mandiri serta berwawasan global. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Salma. Sangat bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Ibu Salma. Terima kasih Abis buat Ibu Salma. Selanjutnya untuk nomor 2 siapa yang bisa? Ibu Faridah ya. Silakan Bu Faridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kalimat rumpang yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid kita adalah aset bangsa yang unik yang harus kita kembangkan bakat dan minatnya. Sudah gitu. Assalamualaikum. Ya, bagus sekali Ibu Faridah. Tepuk tangan Mbak Ibu Faridah. Sangat tegas tapi bermakna ya. Selanjutnya yang untuk nomor 3 siapa yang sudah siap? Ibu Tia udah siap nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab kalimat rumpang untuk yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu saja, terima kasih. Ya, bagus sekali. Berarti Ibu Tia sudah mengerti apa filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Itu berarti di sekolah kita mengutamakan tentang berpihak kepada murid. Selanjutnya yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa yang sudah siap itu menjawab? Ibu Mala, boleh tolong dijawab yang nomor 4. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa coba dibacakan oleh Fabis karena untuk hasil kita ya. Yang nomor 4. Yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Mala. Berarti di sini murid itu sadar betul dirinya bahwa berhak mendapat pendidikan. Apakah itu pendidikan itu yang secara gratis atau pokoknya dia sadar diri bahwa dia berhak mendapat pendidikan. Nah, kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk Ibu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada diri. Ya, Itu Ibu. saja jawaban dari saya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita sebagai warga ini yang dijawab yang 6 ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus bergerak, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah sehingga kita bisa berkolaborasi bersama. Jadi intinya di sini kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi ada bekerja sama hingga terwujudnya visi sekolah yang berpihak kepada murid. Oke, selanjutnya yang tadi ketinggal ya, yang kelima ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Duras, tolong dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita warga di sekolah yakin untuk menciptakan budaya yang positif yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Ros. Tepuk tangan kepada Ibu Ros. Ini yang dijawab untuk Ibu Ros yang sedang saya belajar sekarang di modul 1.4, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Intinya budaya positif itu apa yang kita yakini, apa kesempatan kita itu harus kita terapkan, kemudian dengan cara yang baik, yang positif, tidak menekankan murid, tidak memberi hukuman kepada murid. Baik, alhamdulillah semua bisa terjawab dan saya sangat puas. Terima kasih untuk partisipasinya. Kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan sesinya. Kalimat di sini ada kalimat rumpang yang sudah saya buat. Kita memiliki murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Yang seperti saya jelaskan tadi, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar fiktif, berkebinekaan global, mandiri, kemudian inovatif ya. Kemudian di sini kita percaya bahwa murid adalah sosok yang dapat berkembang dengan optimal sesuai bakat dan minatnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita karena mereka punya bakatnya sendiri, punya minatnya sendiri, dan mereka itu punya karakteristiknya masing-masing. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Intinya kita itu anak-anak itu seperti kertas putih. Jadi kita tidak boleh mencoba sesuka hati kita, tidak bisa. Ya, di sini kita sebagai pendidik itu harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan sesuai keinginan kita. Baik, selanjutnya ada kalimat rumput selanjutnya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah modal utama dalam meniti masa depan. Jadi mereka itu sadar bahwa dirinya itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian mereka itu keinginannya itu belajar bukan karena paksaan, tetapi dari dirinya sendiri agar mereka nanti bisa meniti masa depan mereka. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan untuk kebahagiaan murid. Jadi pendidikan yang kita berikan bukan karena paksaan, bukan karena tekanan. Jadi mereka ketika belajar itu merasa bahagia dan nyaman. Selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan manusia beradab. Ada pepatah bahwa orang yang berpendidikan itu belum tentu beradab, ya. Jadi intinya pendidikan ini adalah kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab, berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi kita di sini membimbing mereka, menuntun mereka untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila agar mereka lebih beradab. Nah, di sini ada pokok bahasan saya tadi, pengertian visi PTDS lebih beradab, visi PGP, kalimat prakarsa perubahan. Yang pertama, pengertian visi.
Visi adalah suatu gambaran atau pemikiran tentang kondisi masa depan yang diinginkan oleh individu, organisasi atau komunitas. Kemudian visi menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Visi sekolah adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi visi ini harapan kita, keinginan kita semua warga sekolah, apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita anak-anak kita capai. Jadi bukan keinginan kita saja, tapi seluruh warga sekolah. Kemudian visi UPTD SD Negeri 1 Gandapura, unggul dalam prestasi, berbudaya, bernuansa Islami, dilandasi oleh nilai-nilai kepribadian. Jadi hampir-hampir sama dengan visi saya, unggul dalam berprestasi, berarti ada nampak bahwa sekolah kita itu ada murid yang berprestasi, yang unggul dalam bidangnya masing-masing. Kemudian berbudaya, jadi kita mencintai budaya kita yang ada di Nusantara. Selanjutnya bernuansa Islami. Di sini yang dimaksudkan bernuansa Islami berarti ada yang kita masukkan ke dalam pendidikan ini dalam bentuk religius, ada keagamaannya, bukan semena-mena belajar tentang pelajaran pokok saja. Selanjutnya nilai-nilai kepribadian, ini seperti karakteristik ya, hampir sama yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Visi calon guru penggerak, ini adalah visi saya. Terwujudnya murid yang religius, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, cerdas, inovatif, berdaya saing, percaya diri dan merdeka serta cinta budaya bangsa dan tanah air. Jadi visi saya itu menciptakan anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian cerdas. Cerdas di sini berarti mereka bisa berpikir kreatif, bernalar kritis. Kemudian inovatif, berarti bisa menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya berdaya saing, mereka bisa berprestasi, kemudian bersaing dengan sesama kecamatan ataupun kabupaten. Kemudian percaya diri, karena kita ketika membuat visi itu harus ini percaya diri ini harus ada, karena ada juga murid yang tidak termotivasi, tidak percaya pada dirinya sendiri, jadi mereka merasa minder sehingga mereka tidak bisa tampil. Kemudian merdeka, jadi anak itu tidak boleh tertekan, tidak boleh murung, tidak boleh merasa takut kepada gurunya, tidak boleh merasa malas belajar. Jadi mereka itu harus merdeka, serta cinta budaya bangsa dan tanah air. Jadi mereka tahu apa itu budaya bangsanya, apa itu tanah airnya, mereka mengerti dan mereka bisa berpikir global tadi seperti yang saya bilang. Jadi mereka kalau kita tanya tentang seluruh yang ada di Nusantara ini mereka tahu. Kemudian cinta tanah air itu sangat penting karena ada juga orang yang lebih menyukai budaya-budaya dari negara lain, sedangkan yang punya dia sendiri itu dia sudah lupa. Jadi kita sebagai guru harus menunjukkan visi yang harus ada budaya bangsa dan tanah air. Selanjutnya prakasa perubahan guru penggerak yang sudah saya lakukan. Dari visi tersebut saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembiasaan literasi di sekolah yang saya sebut programnya menjadi pemelas. Jadi pemelas ini arti dari pembiasaan literasi di sekolah. Tujuan prakasa perubahan saya mewujudkan murid unggul dan berkarakter Pancasila pada dimensi mandiri dan bernalar kritis, kemudian subdimensi memperoleh dan memproses informasi atau gagasan, karena saya mengambilnya literasi. Selanjutnya dokumentasi prakarsa perubahan ini dalam bentuk foto, karena sebenarnya sudah saya videokan, insya Allah nanti akan saya tampilkan. Nah di sini anak-anak saya buat menjadi viewer cilik. Arti dari viewer cilik ini mereka membaca cerita, apakah dalam keadaan 15 menit atau 10 menit. Kemudian mereka menceritakan kembali cerita yang mereka baca itu dalam bentuk bahasa mereka sendiri. Ada juga sama persis seperti tertulis di buku, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang katanya. Dan ini sangat luar biasa
Ini yang saya tampilkan cuma 4 orang, sebenarnya ada 11 orang, tapi ini sangat luar biasa karena 10 menit mereka bisa menghafal, bisa mengingat apa yang mereka baca. Selanjutnya ada kegiatan 10 menit di pojok baca dan perpustakaan. Jadi di pelajaran P5 ini setelah saya melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tema saya juga membuat mereka itu untuk memilih apakah belajar di pojok baca atau belajar di perpustakaan selama 10 menit. Mereka memilih buku sesuai dengan keinginan mereka. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin mengatakan bahwa saya juga punya program baru, yaitu membuat buku cerita dari hasil karya anak. Ini cerita berseri, nanti saya bukukan dalam bentuk buku, kemudian ini hasil dari anak-anak, saya bukukan, kemudian nanti saya buat video gambarnya bergerak ya. Mungkin lagi dalam proses karena anak-anak baru menggambar di pelajaran kelima. Kemudian kegiatan saya yang juga pembiasaan itu termasuk dalam ice breaking atau game-game yang saya buat kemarin, Bucut sudah pernah melihat. Kemudian di akhir pembelajaran saya menyanyikan lagu daerah. Jadi daerahnya Nusantara, bukan daerah Aceh saja. Hari ini misalnya tentang Papua, besoknya Madura, besoknya lagu Bali, besoknya Aceh, pokoknya bercampur Nusantara. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu Fitri Hayati ya, presentasi tentang visi sekolah dan juga prakarsa perubahan yang memang sudah dan akan dilakukan. Jadi ada yang sudah dilakukan programnya, itu pemelas tadi ya, pembiasaan literasi di kelas, dan kita juga sudah lihat tadi ibu-ibu hasil karya siswa-siswa yang sangat luar biasa, dan insya Allah nanti akan lebih ditingkatkan lagi oleh Bu Fitri. Baik, ibu-ibu, tadi kita sudah mendengar presentasinya, jadi izinkan kami sesaat meminta waktu ibu-ibu untuk berdiskusi tentang visi sekolah. Jadi ini juga untuk laporan saya sebagai pengajar praktik yang mendampingi Ibu Fitri, dan juga nanti visi sekolah ini akan kita lihat bersama-sama apakah visi yang sudah ada ini memang selaras atau sesuai dengan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Fitri. Ada yang perlu ditambahkan mungkin atau dikoreksi, mungkin memang sekarang nggak bisa lagi, bisa dilakukan untuk semester yang akan datang. Jadi visi sekolah ini kan dia bisa disesuaikan seperti itu ya, bisa direvisi dan disempurnakan kembali. Baik Bu Fitri, saya minta tolong tampilkan slide di visi sekolah, visi SD 1 Gandapura. Di visi UPTD SD 1 Gandapura. Visi UPTD SD Negeri 1 Gandapura. Yang pertama, unggul dalam prestasi, berbudaya, bernuansa Islami, dilandasi oleh nilai-nilai kepribadian. Ini visi sekolah Bu ya, sudah memang sudah seperti itu ya visi sekolahnya ya. Nah, baik ibu-ibu sekalian, kalimat visi ya, kalimat visi ini alangkah lebih baik itu dia berupa kalimat aktif. Jadi ada kata kerja aktif. Ketika ada kata kerja aktif berarti ada yang melakukannya. Mungkin di slide sebelumnya lagi tadi ada pengertian visi, Bu Fitri bisa tolong. Nah, ya kan, visi adalah suatu gambaran atau pemikiran tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Jadi kan ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak ada kata kerja aktifnya, maka tidak tahu kita siapa yang melakukan, seperti itu. Jadi ini kalau saran saya ya, mungkin ke depan kalau sekarang memang tidak bisa ini, ada tambahan kata-kata gitu, mewujudkan gitu. Kalau terwujud itu kata kerja pasif ya. Jadi terwujud itu seolah-olah tanpa usaha. Jadi langkah lebih baik ada kata kerja aktif mewujudkan gitu. Jadi mungkin nggak sekarang ya, kalau sekarang udah dicetak gitu ya kan, spanduknya udah ada, udah jelas, nanti bisa
kasih masukan, apalagi hari ini kepala sekolah tidak hadir ya kan. Jadi nanti mungkin bisa ada rapat lagi atau seperti apa ke depannya gitu ya. Kita kasih saran bahwa ke kepala sekolah, Bu, alangkah lebih baik ada kata kerja aktifnya, mungkin seperti itu. Oke, baik, coba di slide visi tadi lagi, Bu. Nah, jadi ini saya ingin tahu ya, boleh ya, unggul dalam prestasi. Boleh tahu ibu-ibu programnya apa saja yang sudah dilakukan oleh guru-guru di UPTD SD 1 Gandapura ini yang sesuai dengan visi sekolah yang pertama, yaitu unggul dalam prestasi. Ada kegiatan apa aja yang udah ada, program-program sekolahnya? Ada ibu apa aja program sekolahnya yang prestasi? Misalnya ikut lomba atau apa gitu ada? Ikut lomba apa? Kayak tulis ya izin ya. Kemarin lomba menari ya, lomba menari juara satu. Prestasi berarti aktif dalam kegiatan perlombaan gitu ya. Ada juga ceramah juara satu, menari juara satu, SN juara berapa? Dua SN. Aktif dalam kegiatan. Cerdas cermat kemarin juara satu ya. Cerdas cermat juara satu. Kalau di sekolah ada program-programnya, misalnya bimbingan atau apa yang terjadwal seperti itu sudah ada yang untuk meningkatkan prestasi. Kalau lomba juara tadi itu kan hasilnya tuh. Jadi anak-anak ketika memang mengikuti perlombaan lu juara satu, dia itu kan hasil, itu prosesnya di sekolah apa programnya ada? Programnya kan kayak yang dilakukan ini apa ya kan, mengajarkan mereka Bimbingan ya. bimbingan orang yang hafal pendek, bimbingan tentang Bimbingan tahfiz tuh gitu ya. ada cerdas cermat juga ya. Bimbingan tahfiz ini jadwalnya gimana? Rutin per minggu atau seperti apa? Ada Ada sela-sela pelajaran ya. Oh, tidak terjadwal Bu ya? Jadi tidak terjadwal ya. Oh, dengan guru agamanya berarti memang ya. Sudah ada hasilnya, misalnya ada anak yang hafal berapa juz gitu di sini ada? Belum? Kalau ayat pendeknya semua terbuka, cuma kalau yang ayat panjangnya nggak ada. Yang ayat pendeknya semua. Ya 1 juz, misalnya belum? Belum ya, belum sampai ke Karena situ. bukan ayat Al-Qur'an ya. Berarti belum 1 juz belum ya, belum 1 juz juz 30-nya belum ya. Ya nanti nggak apa-apa karena kan ini dia selaras juga ya ibu-ibu ya. Jadi nanti bisa mungkin dikasih masukan juga program yang memang meningkatkan prestasi, terutama di bidang agama juga, karena ini kan juga nanti selaras dengan ada nuansa Islami juga ya di visi sekolahnya. Nanti ada program misalnya tahfiz tadi terjadwal gitu ya kan, apa seminggu sekali misalnya ya kan, sebelum pulang sekolah atau sebelum mulai pembelajaran gitu kan. Apalagi sekarang kan pemerintah Aceh sudah menjalankan program GETBA ya, gerakan tuntas baca Al-Quran yang sudah diresmikan oleh gubernur kita ya kan. Jadi mungkin nanti SD 1 juga bisa ikut andil dalam program GETBA tersebut gitu. Baik ibu-ibu, ada lagi program sekolahnya yang lain yang prestasi biar kita tuliskan, dan nanti saya juga akan melaporkannya di LMS. Berarti guru penggerak kita dari SD 1 Gandapura, Ibu Fitri Hayati, sudah melakukan banyak hal terutama untuk meningkatkan visi sekolah seperti itu. Ada lagi yang tentang prestasi dulu nih? Ekskul. Ekskul apa aja yang udah? Pramuka dan seni ya, Batik Timur. dan Sanggar Batik Timur. Oke, luar biasa anak-anak SD udah punya sanggar, itu keren gitu ya. Anak-anak kita memang kalau anak-anak ini banyak ya punya bakat di seni seperti itu. Oke, ada lagi Ibu yang prestasi program-programnya? Yang lain yang biasa-biasa Nah, misalnya yang fokus ke bidang prestasi untuk meningkatkan prestasi anak, misalnya kami punya program ekstrakurikuler apa gitu misalnya ada.
Misalnya ada program literasi untuk meningkatkan masih ini ya, masih dijadwalkannya. Nanti dibikin jadwal aja Bu Fitri, berarti ya pas seminggu sekali pertemuan rutin dengan anak-anak misalnya ya kan. Nah, supaya terstruktur gitu ya, jadi nanti hasilnya pun lebih maksimal mungkin seperti itu. Oke baik, lalu unggul dalam budaya, berbudaya. Ada nggak program sekolah yang memang kegiatannya itu fokusnya ke budaya, memperkenalkan budaya misalnya ke anak-anak? Ada Ibu? Ada yang udah ada ini budayanya tentang musraya. Jadi setiap kita gotong royong. Musraya itu apa? Oh, gotong royong. Dikasih nama musraya ya. Musraya ini kayak gotong royong ya. Di situ termasuk musyawarah, termasuk gotong royong. Itu gambarannya seperti apa? Anak-anak dibentuk per kelas atau bagaimana? Ada koordinatornya? Semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 turun. Itu koordinatornya wali kelasnya, wali kelas masing-masing. Jadi anak antusias ya, diajarkan budaya gotong royong ya, supaya mereka bisa bekerja sama, karena nggak akan berhasil apapun yang akan kita lakukan tanpa adanya kerjasama. Kemudian yang budaya selanjutnya ini seni tari tadi. Jadi tariannya memang tarian khas daerah, seperti tarian yang dilakukan yang kemarin yang bawa rantang kanuriblang. Jadi tariannya ciri khas Aceh. Anak-anak diperkenalkan gitu Ibu ya. Iya, tariannya ada bawa rantang, bawa kayu, ada bawa tabak. Ya, oke. Ada lagi Ibu yang berbudaya? Maulid ya, maulid. Maulid ya, jadi memperkenalkan maulid, ya kan, tradisi maulid. Oke, lalu yang bernuansa Islami dilandasi oleh nilai-nilai kepribadian. Apa aja itu kegiatannya yang udah ada sekolah? Kalau Islami itu yang sudah kita lihat tuh ada ceramah di hari Jumat. Ini yang sama siapa? Anak-anak. Keren, luar biasa. Anak SD udah bisa ceramah, luar biasa ya. Itu gimana Ibu sistemnya? Per kelas atau memang direkom oleh guru agama Islamnya atau seperti apa? Misalnya hari ini kelas 5, kalau kelas 5-nya direkom sama akademinya bilang misalnya hari ini di kelas 6, minggu depannya langsung kasih tahu di akademi, tapi minggu depannya kelas 5 yang namanya ini. Setiap Jumat memang durasinya 20 menit dah, luar biasa sekali itu Ibu, anak-anak SD ya. Karena kan kita aja orang dewasa ya belum tentu bisa tahu ngomong gitu sampai 20 menit gitu ya, luar biasa ya. Ya kultum ya jadinya ya. Ya luar biasa sekali, berarti memang di sini nampak ya nilai-nilai Islaminya, lalu nilai-nilai kepribadiannya juga muncul ya. Jadi setiap Jumat memang ada ya anak-anaknya. Paginya yasinan itu biasanya Sedekah rutin juga. Oh, sedekah rutin ada juga ya, biar anak pribadi nanti ini ya sosialnya ya. Sedekah. Sholat duhanya rutin per kelas. Ya, kelas tinggi kalau sekarang ya, baru kelas tinggi. Ada musolanya juga ya Bu ya. Perpustakaan. Yang penting kita tujuan kita mengenalkan anak-anak supaya dia terbiasa, kebiasaannya juga dapat, sehingga pribadi Islami ini akan muncul, akan terbiasa dengan sendirinya. Oke, luar biasa, berarti sudah memang SD 1 Gandapura ini sudah melakukan hal-hal yang memang luar biasa sekali sesuai dengan visi sekolahnya gitu ya. Ada lagi Ibu, apa lagi kira-kira yang memang perlu kita sampaikan dan nanti akan kita laporkan juga ya. Jadi Ibu Fitri sebagai calon guru penggerak ternyata
sudah memfasilitasi di sekolah, dan memang guru-guru di sini semuanya saling bekerja sama ya, membangun sekolah dengan program-program unggulan yang sangat luar biasa gitu ya kan, salah satunya dari Bu Fitri dan juga guru-guru hebat yang lainnya gitu ya. Ada lagi Ibu, apa lagi kira-kira program sekolahnya? Nilai kepribadiannya kan? Anak-anak di pembiasaannya bersikap jujur, sopan gitu. Kemudian sikapnya yang bertanggung jawab di sini, itu sangat ditekankan. Seperti yang tadi datang sekolah sama guru pulang. Kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mengakui apa yang dilakukan, kemudian bertanggung jawab lagi. Oke, luar biasa nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan oleh guru-guru di SD 1 Gandapura ya. Karena anak-anak SD itu anak-anak yang masih sangat jujur dan polos Ibu ya. Mereka itu sangat mudah untuk kita tempah, maka tempalah hal-hal baik kepada mereka. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, SD 1 Gandapura saya lihat sudah punya visi sekolah yang keren ya, yang memang mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, karena kita kan ingin pembelajaran ini berpihaknya kepada murid. Saya juga melihat kolaborasi yang luar biasa dari guru-guru SD 1 Gandapura. Tadi juga Ibu Fitri sudah menyampaikan prakarsa perubahannya. Jadi akan membuat program literasi di sekolah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kami mohon dukungannya, kami mohon kerjasamanya supaya program bukan program Ibu Fitri Bu ya. Ibu Fitri tidak punya program di sini, beliau hanya mewakili. Tapi yang punya program ini adalah SD 1 Gandapura. Jadi Ibu Fitri di sini bukan program pribadi yang beliau tampilkan tadi, tapi beliau ingin supaya SD 1 Gandapura ini kedepannya lebih meningkat lagi. Jadi dengan adanya guru penggerak ini kami harap memang menjadi agen perubahan, membawa SD 1 Gandapura ini menjadi lebih unggul lagi dalam prestasi, dalam visi-visi yang lainnya, seperti itu. Baik, Ibu Fitri, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan Ibu. Jadi karena saya sudah survei lingkungan, jadi banyak murid, sebagian ya, mungkin satu kelas ada 3 orang atau 4 orang yang belum bisa membaca. Jadi saya mengambil literasi ini supaya anak terbiasa dalam membaca, jadi bisa membaca. Saya juga punya program lain, yaitu menuliskan setiap benda-benda yang ada di sekolah itu, menuliskan labelnya. Jadi mungkin akan saya lakukan pada pada bulan depan ya, karena bukan Memberi nama setiap benda-benda di iya yang sekolah. ada di lingkungan itu dengan label namanya, misalnya pohon mangga, tulis pohon mangga. Jadi Nanti ada anak-anak nama ketika jalan, bahasa Inggrisnya mungkin ya, ada nama bahasa Latinnya lagi jadi ya kan? begitu mereka ngisi kelas, mereka ikut membaca. Jadi di situ membiasakan anak-anak untuk berliterasi. Cuman itu saja dari saya. Oke, luar biasa sekali Ibu-Ibu. Begitu banyak hal ternyata yang ingin dilakukan Ibu Fitri Hayati ya, dan beliau tidak akan bisa bekerja sendiri. Beliau tidak akan mampu bekerja sendiri. Kami di sini mengharapkan dukungan penuh dari ibu-ibu yang hadir hari ini khususnya, dan warga sekolah pada umumnya. Jadi semoga apa yang dicita-citakan oleh Bu Fitri Hayati, membawa nama SD 1 Gandapura lebih baik lagi ya, nanti akan terwujud gitu ya. Jadi dengan kolaborasi yang hebat dari tim-tim guru SD 1 Gandapura ini, insya Allah akan terwujud. Dan kami juga berusaha mendampingi setiap nanti program pendidikan guru penggerak ini, insya Allah bulan 12 nanti akan berakhir ya, angkatan 11 ini. Jadi kami mohon dukungannya Ibu Fitri Hayati bisa sampai selesai, dan sejauh ini nilai-nilai yang sudah dicapai oleh Ibu Fitri pun saya lihat luar biasa sekali. Beliau menyelesaikan tugas-tugas dengan sangat baik ya, membawa nama harum SD 1 Gandapura di setiap tugas-tugas beliau memperkenalkan SD 1 Gandapura ini dengan sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu-ibu sudah meluangkan waktunya di sini mendengarkan diskusi visi dan prakarsa perubahan dari Ibu Fitri Hayati. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, temani Ibu Fitri untuk terus belajar ya.
Mohon maaf atas kekurangan pada hari ini. Terima kasih banyak atas sambutan yang sangat luar biasa di SD 1 Gandapura ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan secara pribadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, minta tolong isi absennya ya. Tadi absennya sudah Bu Fitri. Absen sama SPPD-nya tadi. SPPD kepala sekolah tidak hadir, boleh wakilnya aja mewakili. Kami juga mohon izin foto bersama sebentar ya di nama sekolah. Udah cukup. Karena